Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat bagi sahabat semua. Pada kesempatan kali ini video tutorial singkat 5 menit, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi teman-teman semua. Judulnya adalah SampleS, hal yang paling menakutkan ketika kita mengolah data di dalam SampleS itu apa sih gitu ya. Jangan lupa untuk subscribe di channel ebook statistik 1000 halaman. Mudah-mudahan teman-teman yang subscribe, saya doakan sehat, bahagia, nyaman selalu, dan dimudahkan dalam segala urusan-urusannya. Hampir 90% teman-teman yang nonton di kami ya mencapai 900.000 kunjungan ke video kami, hanya 10% yang subscribe. Oleh karena itu, maka mohon izin bagi teman-teman semua, kami doakan deh mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat bagi teman-teman yang subscribe. SampleS, hal yang paling menakutkan dalam mengolah data SampleS itu apa sih gitu ya. Coba kita bahas pada kesempatan kali ini. Hal yang paling menakutkan adalah di dalam mengolah data adalah ketika hasil mempengaruhi hasil estimasi model PLS atau hasil estimasinya aneh nih keluarnya nih. Jadi hal yang paling menakutkan yang kami maksudkan di sini adalah sesuatu yang dapat mempengaruhi hasil estimasi model PLS. Jadi hasil estimasinya nanti aneh. Apakah distribusi data tidak normal itu mempengaruhi hasil taksiran parameter di dalam SampleS? Nah, kita coba lihat di dalam literatur yang ditulis oleh Haier seperti ini. PLS properties, statistical properties provide very robust ya model estimation with data that have normal as well as extremely normal distribution. Jadi hasil studi yang dilakukan oleh Haier dan teman-temannya mengatakan bahwa algoritma SampleS itu cukup kebal atas ketidakdistribusi normal data. Jadi hasilnya tetap robust, tetap baik, tetap ajak, tetap konsisten, tetap diterima hasil taksiran parameternya. Meskipun datanya extremely non-normal distribution. Oleh karena itu, maka apakah data distribusi normal itu dapat mempengaruhi hasil taksiran parameter? Iya, tapi tetap hasil taksiran parameternya tetap robust, tetap diterima oleh kita. Jadi kalau datanya nggak normal gimana Pak Sofyan? Nggak masalah di dalam SampleS. Oke, ini dia yang tadi disebutkan oleh Haier. Jadi ketika data itu tidak normal, maka kita menggunakan proses bootstrapping ya di dalam statistik SampleS karena dia adalah non parametrik ya. Persamaan matematikanya tidak diturunkan dari suatu distribusi tertentu, distribusi normal, maka posisi pengujiannya menggunakan bootstrap. Nah, tapi dalam menggunakan bootstrap kita harus hati-hati nih. Bootstrapping computer interval provide additional information that stability coefficient estimate use percentile bootstrap. Gunakan metode percentile bootstrap sebagai default untuk membangun konstruksi confidence interval. Tetapi dia bilang gini, when bootstrap distribution of parameter estimate ketika kondisi datanya high skew minus 2 sampai plus 2 maka digunakan BCA bootstrap. Jadi BCA bootstrap ini digunakan ketika distribusi data tidak normal. Nah, dari mana taunya? Datanya ini kita klik di raw datanya ini nanti keluar nih excess kurtosis dan squareness. Nah, periksa squareness-nya ini. Apakah nilai squareness-nya ada di atas 2 atau minus 2? Kalau ada di atas 2 dan minus 2, maka digunakan BCA bootstrap. Ya, jadi ketika proses bootstrappingnya kita bingung nih pilih yang mana antara persentil dengan bias ya antara BCA dengan bias ini, maka BCA digunakan ketika squareness-nya, nilai squareness-nya itu yang tadi ada di sini, ini ada yang lebih dari 2. Kalau nilai indikatornya ada yang lebih dari 2, maka gunakan BCA. Tapi kalau secara default ya kalau tidak ada yang lebih dari 2 atau minus 2, maka gunakan persentil bootstrap. Ini referensinya yang mengatakan. Oke. Nah, ini caranya. Karena datanya tadi normal semua, maka gunakan persentil bootstrap. Tinggal klik run. Ininya 5.000 kali. Nah, tapi belakangan Haier menyebutkan jangan 5.000, kata Haier, supaya normal banget. Maka dia harus 10.000. Nih dia nih. Bootstrap 10.000. Kalau komputernya kuat sih nggak apa-apa 10.000. Kalau komputer saya agak lemot nih, 5.000 aja udah lumayan lemot nih. Kata Haier lebih baik menggunakan 10.000 bootstrap sample recommended. Lanjut, lalu apa sih hal yang paling menakutkan di dalam SampleS ketika mengolah data? Iya kan? Nah, yang pengolah data ini adalah influence outlier and collinearity may influence the result. Ini adalah sesuatu hal yang paling menakutkan di dalam SampleS. Jadi dua hal yang perlu diperhatikan banget dan yang dapat mempengaruhi hasil itu adalah outlier dan multicollinear. Karena tulisan Haier bilang begitu, influence outlier and collinearity may, ya mungkin, ya bisa jadi influence the result, mempengaruhi hasil. Ya,
Nah, saya berdasarkan pengalaman saya mengolah data, ya, ratusan kali mengolah data, outlier dan multicollinear inilah yang dapat menyebabkan taksiran parameter kita menjadi aneh atau terganggu atau bias. Nah, pengaruhnya outlier mempengaruhi signifikansi dan tidak signifikansi, ini bisa dari outlier, dan multicollinear juga bisa mempengaruhi signifikansi dan tidak signifikansi, serta paling penting adalah arah koefisien jalur atau fade coefficient bisa menjadi terbalik atau Gujarati Forter di 2009 Basic Econometrics ya. Saya tidak tunjukkan referensinya tapi bisa dibaca di buku ini tentang bab multicollinearity, tentang regresi linear. Contoh pengaruh motivasi terhadap kepuasan minus 0,34. Ini aneh nih. Kalau Anda menemui hasil taksiran parameter Anda itu minus 0, negatif, padahal hipotesisnya positif, ini aneh. Nah, penyebabnya itu multicollinear. Udah pasti kalau misalnya taksiran parameter itu berubah arah jadi negatif, itu karena pengaruh dari multicollinear. Oke, jadi apa yang harus kita perhatikan? Ya outlier multicollinear doang di dalam SMPLS gitu. Nah, kami udah bikin video tutorial, silakan lihat di sini uji hipotesis smart PLS signifikan semua, bagaimana bahwa outlier itu bisa mempengaruhi bisa mempengaruhi hasil taksiran parameter dari SMPLS. Nah, video tutorial ini coba lihat deh, saya seringkali di WA oleh teman-teman dan mereka banyak berterima kasih dengan melalui video tutorial ini mereka jadi terbantu, yang tidak signifikan jadi signifikan semua. Ini caranya cara barbar nih. Sebenarnya nggak ilmiah, tapi ilmiah. Saya panjang kali lebar nanti menjelaskannya di sini ya. Tetapi ini ilmiah banget. Ilmiah banget, silakan cari teman-teman cara mengatasi supaya signifikan signifikan dengan cara menghilangkan outlier. Dalam metode statistik, outlier itu misalnya outlier univariate bisa diperiksa dengan box plot, outlier multivariate dengan Marlowe Desire atau SPSS. Tapi saya jarang pakai ini, jujur. Ilmiahnya pakai ini, ilmiahnya. Tapi nggak ilmiahnya, caranya gini. Kalau teman-teman mau pakai cara ilmiah dan setengah nggak ilmiah, ini caranya di sini. Ini panjang menjelaskannya. Ya, di secara statistiknya panjang, tapi kira-kira cara gampangnya di video sini supaya signifikan semuanya. Nah, multicollinear memeriksanya dengan cara melihat inner FEF di bawah 5 atau lebih baik di bawah 3,3. Nah, jadi kalau multicollinear udah pada tahu ya, tempatnya ada di PLS algoritma, kemudian di run, kemudian nanti dilihat di collinearity statistik, dilihat di inner, di bagian bawah nih, inner list ini. Ini nilainya harus di bawah 5 ya. Paling baik di bawah 3,3. Kalau di bawah 3,3 hebat banget, nggak ada multicollinear banget lah, atau multicollinear rendah, ya bisa diabaikan. Tapi kalau udah di atas 5 itu peringatan warning. Kalau di atas 10 bahaya banget ya. Jadi maksimum itu 10. Di buku-buku semua SMPLS rata-rata 5. 5 itu sebenarnya adalah potensial atau warning ya, peringatan banget. Tapi kalau udah lebih dari 10 bahaya banget. Oke, mungkin itu yang bisa kami simpulkan dalam video tutorial singkat. Jadi kami ingin mengatakan pada teman-teman, hal yang paling menakutkan di dalam SMPLS itu cuma 2, yaitu outlier dan multicollinear. Adapun distribusi data nggak jadi masalah. Kalau distribusi data tidak normal, gunakan percentile bootstrap. Kalau misalnya tidak normal, ada squareness-nya lebih dari minus 2 atau di atas 2, maka gunakan BCA bootstrap yang tadi kami sebutkan di sini. BCA bootstrap dan percentile bootstrap. Oke, itu mungkin video singkat. Mudah-mudahan segera refreshing pada teman-teman semua. Jangan lupa untuk nonton video ini. Mudah-mudahan memberikan kemanfaatan. Karena banyak yang nanya, cara signifikan semua tuh gimana? Ini, cuma cara ini caranya. Cara lain nggak ada. Cara yang ngubah-ngubah data menurut saya tidak perlu. Selama cara ini masih bisa digunakan untuk supaya signifikan, silakan. Kalau cara ini tidak bisa, jadi signifikan, udah nggak usah dirubah-rubah datanya. Oke, mau jagoan olah data sendiri, kami udah menunjukin e-book 1.800 halaman, beli sekali, gratis seumur hidup, harganya hanya 70.000. Mudah-mudahan memberikan kemanfaatan bagi sahabat semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.